Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan melakukan percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang meliputi konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalisator. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sipiani Afwa. NIM saya 2108086065. Saya dari kelas Pendidikan Biologi 1B. Yang pertama, ada pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Alat dan bahannya ada 2 botol plastik, corong yang terbuat dari kertas, 2 buah balon, sendok makan, gelas takar, soda kue, cuka, dan stopwatch untuk mengukur waktu. Kemudian langkah-langkahnya yaitu ukur cuka sebanyak 50 ml. Lalu masukkan ke dalam botol plastik yang sudah diberi tulisan angka 1. Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi pada botol yang kedua. Kemudian, masukkan 2 sendok makan soda kue ke dalam balon berwarna oranye menggunakan corong. Dan masukkan 3 sendok makan soda kue ke dalam balon berwarna merah muda. Sehingga balon berwarna oranye yaitu 2 sendok makan, sedangkan balon berwarna merah muda yaitu 3 sendok makan. Lalu masukkan ujung balon ke ujung botol. Akan tetapi soda kue jangan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam cuka. Masukkan soda kue ke dalam cuka dan ukur waktunya. Nah, di sini balon berwarna oranye membutuhkan waktu 30 detik, sedangkan balon berwarna merah muda yaitu 42 detik, dan balon berukuran merah muda ukurannya lebih besar daripada balon berwarna oranye. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan lajunya meningkat. Yang kedua, ada pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi.
Untuk alat dan bahannya ada 3 gelas plastik, kemudian ada gelas takar atau gelas ukur, kemudian ada cuka, cangkang telur yang masih berbentuk bongkahan, potongan, dan berbentuk serbuk. Kemudian yang terakhir ada stopwatch. Ukur 50 ml cuka dan masukkan ke dalam gelas pertama. Lakukan hal yang sama pada gelas plastik kedua dan pada gelas plastik ketiga. Kemudian masukkan cangkang telur yang berbentuk bongkahan ke gelas 1, cangkang telur yang berbentuk potongan ke gelas 2, dan cangkang telur yang berbentuk serbuk ke gelas 3. Lalu hitung waktunya dan amati perubahan yang terjadi pada cangkang telur tersebut. Pada cangkang telur yang berbentuk serbuk, bereaksi dalam waktu 30 detik. Pada cangkang telur yang berbentuk potongan, bereaksi dalam waktu 1 menit. Sedangkan pada cangkang telur yang berbentuk bongkahan, bereaksi dalam waktu 8 menit 20 detik. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan sentuhan, maka akan memungkinkan semakin banyaknya terjadi tumbukan atau sentuhan. Ukuran zat yang semakin kecil memiliki luas permukaan sentuh yang semakin besar, sehingga memungkinkan jumlah tumbukan semakin banyak dan reaksinya akan semakin cepat. Yang ketiga, saya akan melakukan percobaan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Alat dan bahannya: 2 buah gelas, sendok untuk mengaduk, stopwatch untuk mengukur waktu, garam dan sendok teh, air dingin, dan air panas. Kemudian langkah-langkahnya yaitu masukkan air dingin ke dalam gelas sebanyak setengah gelas. Setelah itu, masukkan 1 sendok teh garam ke dalam gelas tersebut, kemudian aduk hingga larut dan ukur waktunya. Selanjutnya, masukkan juga air panas ke dalam gelas sebanyak setengah gelas. Lalu, masukkan 1 sendok teh garam ke dalam gelas tersebut, kemudian aduk hingga larut dan ukur waktunya menggunakan stopwatch. Waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan garam di air dingin yaitu 38 detik, sedangkan di air panas yaitu 17 detik.
Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suatu suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah, sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendah suhu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Yang keempat, ada pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Alat dan bahannya ada 3 gelas plastik, sendok, gelas takar atau gelas ukur, pemutih, cuka, dan 3 buah peniti. Langkah-langkahnya yaitu ukur pemutih sebanyak 50 ml, kemudian masukkan pada gelas 1. Lalu, lakukan hal yang sama dan masukkan ke dalam gelas kedua. Kemudian, ukur 50 ml cuka dan masukkan pada gelas kedua. Kemudian, ukur 50 ml cuka seperti tadi dan masukkan ke dalam gelas ketiga. Lalu, aduk campuran pemutih dan cuka pada gelas 2 menggunakan sendok. Selanjutnya, masukkan peniti pada masing-masing gelas. Kemudian, tunggu selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam, peniti yang berada di dalam pemutih muncul sedikit gelembung. Sedangkan pada campuran pemutih dan cuka muncul gelembung dan penitinya mengalami perubahan warna. Dan untuk peniti yang berada di dalam cuka muncul sedikit gelembung. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah campuran larutan cuka dan pemutih. Hal ini dikarenakan pemutih mengandung natrium hipoklorit, sehingga berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat laju reaksi korosif oleh larutan asam cuka. Sekian tadi percobaan mengenai laju reaksi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.